Bonjour tout le monde, je m'appelle Aribade Procoso, je suis étudiant du département de français à l'UPI. Alors, écoutez et regardez bien. Hari ini kita akan belajar mengenai waktu, kita akan belajar mengenai jam, hari, tanggal, bulan, dan juga tahun dalam bahasa Perancis. Terdapat pepatah dalam bahasa Perancis atau mungkin kata-kata mutiara ya kita menyebutnya. Dia mengatakan bahwasanya le temps n'est pas fait pour être calculé, mais il est fait pour être investi. Jadi waktu itu diciptakan bukan untuk dihitung, tetapi untuk kita investasikan. Karena ini selaras dengan pepatah yang ada di Indonesia juga, yaitu berkata bahwasanya kita manusia memiliki 24 jam yang sama, namun memiliki output yang berbeda. Jadi cukup selaras bukan bahwasanya waktu itu penting. Nah, sekarang kita akan mempelajari hal yang berkaitan dengan waktu dalam bahasa Perancis. Oke, yang pertama kita mempelajari tentang jam. Présenter l'heure. Kita akan belajar bagaimana cara kita membaca jam terlebih dahulu. Nah, dalam bahasa Perancis apabila kita ingin menyatakan jam 10 pagi, maka kita akan mengatakannya dalam bahasa Perancis seperti ini. Il est 10 heures du matin. Sekarang jam 10 pagi. Apabila di malam hari, kita mengganti kata matang dengan soir, yaitu adalah il est 10 heures du soir. Begitu. Oke. Apabila kita menggunakan aturan 24 jam, sama saja. Il est 10 heures du matin, il est 22 heures. Il est 10 heures et demi. Sekarang jam 10:10. Kita akan menggunakan contoh lagi, menggunakan kata seperempat. Il est 10 heures et quart. Sekarang jam 10:10. Apabila kurang bagaimana? Kita akan menggunakan kata il est 10 heures moins quart. Jam 10 kurang 15 dan seterusnya. Oke, itu adalah contoh dari menyatakan jam. Lalu bagaimana kita bertanya tentang jam? Kita dapat menggunakan kata il est quelle heure atau quelle heure est-il. Itu adalah bentuk inversion dari il est quelle heure. Setelah itu kita akan beranjak ke materi selanjutnya, itu adalah jour. Le jour, yaitu adalah lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et dimanche. Itu tadi sudah berurutan dari Senin hingga Minggu. Jadi Senin adalah lundi, Selasa adalah mardi, Rabu adalah mercredi, Kamis adalah jeudi, Jumat adalah vendredi, Sabtu adalah samedi, Minggu adalah dimanche. Seperti itu. Oke, lalu bagaimana cara kita menyatakan harinya? Il est samedi, il est vendredi, sama seperti kita menyatakan jam. Hanya saja di sini adalah objeknya hari. Untuk pertanyaan tentang hari apa ini, sekarang adalah hari apa, kita dapat menggunakan pertanyaan yang sama pula dengan kita menanyakan jam. Il est quel jour? Sekarang hari apa? Quel jour est-il? Sama saja, hanya perbedaannya di objeknya saja. Begitu cara kita menyatakan hari dan juga menanyakan tentang hari. Lalu kita akan beranjak kembali menuju materi selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari tentang tanggal atau la date. Jadi tanggal 1, 2, 3 dan sebagainya, bagaimana cara menggunakannya itu sama saja. Hanya beda formulasi, beda bahasa. Contoh seperti ini. On est le 10 janvier contohnya. Atau on est 20 février. Seperti itu contohnya ya. Dalam menanyakan tanggal, kita dapat menggunakan kalimat seperti ini. On est quelle date atau quelle date on est. Oke, sekarang kita akan belajar bulan dalam bahasa Perancis. Ini ada janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Itu adalah bulan dalam bahasa Perancis. Lalu bagaimana cara kita bertanya hari ini atau sekarang itu bulan apa? Kita dapat menggunakan on est quel mois atau quel mois on est. Kita ulangi, on est quel mois atau quel mois on est.
Lalu bagaimana cara kita menyatakan bulan kepada orang-orang yang bertanya? Kita dapat menggunakan on est le janvier, atau contoh lainnya adalah on est le février, dan seterusnya. Begitulah cara kita menyatakan bulan dalam bahasa Prancis. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya adalah l'année atau tahun. Ketika kita menyebutkan 2000, maka dalam bahasa Prancis kita dapat menyebutkannya dengan kata de mille. 2000, mille sama dengan 1000. Jadi, apabila teman-teman ingin menyatakan tahun, teman-teman dapat menggunakan kata mille untuk menyatakan ribuannya, seperti itu. 2001, de mille un. 2002, de mille deux. Lalu bagaimana dengan 2000 ke bawah, seperti 1999? Maka kita dapat menyebutnya dengan kata 1979, itu adalah 1999. Lalu bagaimana cara kita bertanya mengenai tahun, seperti kamu lahir di tahun berapa? Kita dapat bertanya menggunakan kalimat seperti ini, tu es né à quelle année? Atau kita dapat bertanya, tu es né quand? Quand dapat menyatakan waktu. Lalu bagaimana jawaban kita? Jawaban kita dapat menggunakan tanggal, bulan, dan tahun, namun juga dapat menggunakan tahun secara langsung. Karena di sini adalah pembelajaran tentang tahun, maka yang saya contohkan akan menggunakan tahun. Je suis né à 2000. Saya lahir tahun 2000. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk terus belajar. Oke, sekian. Terima kasih.